Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak David. Tentunya masih di mata pelajaran seni budaya keterampilan ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit satupun. Amin. Nah, untuk materi hari ini Pak David akan menerangkan sedikit materi ya. Kita akan beralih ke wilayah seni musik. Judulnya itu gaya bernyanyi lagu daerah. Bagi anak-anak yang sudah memiliki LKS nanti bisa dibuka ya. Di bab 2 judulnya gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian akan bisa mendapatkan ilmu baru, tentunya masih di wilayah-wilayah seni musik ya. Yang pertama itu menjelaskan teknik dan gaya menyanyi berbagai lagu daerah. Nanti kalian akan bisa menjelaskan bagaimana sih tekniknya, bagaimana sih gayanya dalam menyanyikan lagu daerah. Yang kedua, menyajikan lagu daerah yang sesuai dengan teknik, gaya, dan dialektika atau intonasi kedaerahan. Dialek itu logat. Nah, logat lagu daerah dari Kalimantan itu seperti apa, lagu daerah dari Jawa itu seperti apa, logatnya ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan teknik dan gaya lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Yang keempat, menyajikan lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Kemudian menjelaskan teknik permainan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Nah, itu nanti tujuan pembelajarannya kita di wilayah itu saja ya. Nanti kalau kalian dapat hal-hal yang baru, dapat ilmu-ilmu yang baru, silahkan kalian tuliskan di buku harian seni budaya. Kita lanjut ya. Nah, senang kan kalian mendengarkan atau bahkan menyanyikan lagu daerah? Senang ya semua ya. Nah, biasanya lagu daerah ini Pak David alamin ketika Pak David masih kecil itu untuk sarana bermain. Contohnya gundul pacul belengan. Itu lagu daerah. Ada yang cubla suwang ya, dan seterusnya. Nah, menyanyikan lagu daerah itu merupakan salah satu cara kita menghargai dan mengapresiasi kesenian daerah yang merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa kita. Nah, kita saat menyanyikan lagu daerah itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah bisa menghargai bahwa itu hasil karya orang terdahulu, leluhur kita, yang di situ menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Jadi jangan itu lagu ketinggalan, jangan. Bahkan ada anak-anak zaman sekarang disuruh nyanyi lagu daerah aja udah itu apa sih, kuno dan sebagainya. Jangan. Kita sebagai anak muda bangsa Indonesia ya harus bisa menghargai dan mengapresiasi karya-karya leluhur kita. Dengan cara apa? Ya kita menyanyikan lagu daerah, kita menularkan lagu daerah ke adik, ke teman, atau ke saudara ya. Jangan sampai anti lagu daerah, jangan sampai itu. Nggak boleh ya. Kemudian lagu daerah itu apa sih? Lagu daerah itu berasal dari suatu daerah yang dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan adat istiadatnya. Itu nanti kita akan bahas di materi berikutnya, di materi bawahnya ya. Kemudian lagu-lagu daerah dapat menjadi kekayaan yang dapat dijadikan sebuah sarana untuk membentuk karakter dan pendidikan sikap pada diri anak dan remaja, karena nasihat yang disampaikan melalui lagu dapat lebih bermakna dan lebih mudah diterima. Nah, contohnya lagu suwe ora jamu kodong telo, suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Nah, itu kan intinya kita sudah lama nggak ketemu sekali malah kita dibikin kecewa. Nah, itu kan itu lirik yang disampaikan kepada kita. Nah, lewat lagu kita akan mudah menyerapnya. Maksudnya ini apa sih ya?
maksudnya apakah seperti ini ataukah seperti ini. Nah, itu hebatnya lagu daerah. Nah, pada bab ini Pak David nanti akan mengajak ke kalian untuk gimana sih keunikan lagu daerah itu, apa saja keunikannya. Terus bagaimana teknik menyanyikan lagu daerah. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di channel Pak David ini kita ngobrol santai, ngobrol riang gembira lah kemana-mana ya. Kita belajar, menambah wawasan. Di samping itu kita juga termotivasi untuk mengenal kesenian yang ada di negara kita ini ya. Yang pertama, mengenal fungsi dan ragam lagu daerah. Tahukah kalian apa yang dimaksud lagu daerah? Siapa yang tahu? Lagu daerah. Tadi sudah Pak David sebutkan apa? Nah, itu. Lagu daerah itu sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu ya, dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun daerah yang lain. Ya. Lagu daerah tentunya menggunakan dialek atau logat daerah tersebut. Tidak mungkin lagu daerah dari Jawa Tengah menggunakan logat dari mana, Kalimantan. Nggak mungkin itu, nggak mungkin ya. Atau sebaliknya, lagu daerah dari Kalimantan menggunakan logat daerah Jawa Tengah, itu nggak mungkin. Jadi logat atau dialektika itu harus sesuai dengan daerah asalnya. Lagu daerah Jawa Tengah ya menggunakan dialektika atau logat dari Jawa Tengah, tidak dari daerah lain. Seperti itu ya. Lagu daerah sendiri itu sangat sederhana. Ya, biasanya logatnya menggunakan logat atau dialek dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lagu gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul cul gembelengan. Seperti itu. Ini misal logat dinyanyikan orang bahasa Jawa Baratan, gundul-gundul pacul cul gembelengan. Agak-agak gimana ya, tapi kalau medok menggunakan bahasa Jawa Tengah ya langsung gundul-gundul pacul cul. Agak lebih puas gitu loh. Kan berbeda ya, logat masing-masing daerah berbeda. Jadi kalian harus bisa menghargai logat masing-masing daerah. Tidak harus kalian menjustifikasi atau menghakimi, oh ini enggak sesuai dinyanyikan oleh logat yang lain. Tidak boleh kayak gitu. Jadi ya semampunya logat daerah yang lain aja menyanyikan lagu kesenian daerah Jawa Tengah ya. Jadi nggak usah, itu nggak enak dinyanyikan orang Jawa Barat, ini nggak enak dinyanyikan orang Kalimantan, nggak boleh kayak gitu. Semua itu adalah saudara, terutama di rakyat Indonesia. Kemudian tema yang diangkat pun juga biasanya berawal dari kegelisahan kehidupan rakyat sehari-hari ya. Contohnya lagu apa ya? Lagu dari Jawa aja ya, dari Jawa Tengah. Ada gundul-gundul pacul, itu ada maksudnya ya, walaupun agak jenaka, agak lucu, tapi itu ada maksudnya. Nanti coba kalian lihat di Google, itu artinya makna gundul-gundul pacul itu seperti apa. Nah, itu ada maknanya. Jadi intinya tema itu diangkat dari kehidupan sehari-hari. Ya. Supaya apa? Supaya itu maknanya bisa diserap oleh rakyat, karena liriknya menggunakan kehidupan sehari-hari rakyat, jadi mudah dicerna ya. Nah, seperti itu. Kemudian pencipta lagu daerah sendiri umumnya tidak diketahui penciptanya. Dalam istilah musik itu anonim, tidak diketahui penciptanya. Ada yang tahu nggak pencipta lagu Cublak-Cublak Suweng? Siapa yang tahu? Tidak yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Karena zaman dulu itu orang menciptakan lagu tidak ada hak patennya. Kalau sekarang kan ada hak cipta ya. Lagunya misalnya lagu
populer Deni Caknan itu diciptakan ya Deni Caknan, udah ada hukumnya. Tapi kalau zaman dahulu belum ada kayak gitu. Jadi siapa yang mendengarkan, terus yang mendengarkan itu ditularkan ke B, si B mendengarkan dari si A ditularkan ke si C, dan seterusnya. Itu merupakan tradisi oral ya. Jadi dari lisan ke lisan, mulut ke mulut. Nah itu cepet banget itu. Masalahnya tradisi oral itu tidak memerlukan biaya, cuma kita ngobrol sharing seperti ini. Yo, gue tak kasih lagu baru judulnya ini. Nanti minta tolong, nanti kamu kalau pulang ke daerah Kalimantan sebarkan ke teman-teman. Itu tradisi lisan, tradisi oral ya. Makanya menggunakan yang mudah dipahami. Kemudian tentunya lagu daerah itu memiliki ciri-ciri khusus, ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-cirinya ada apa aja? Ada 4. Yang pertama, lagu daerah ciri-cirinya sederhana. Sederhana yang dimaksud di sini itu sederhana dalam lirik, ya, sederhana dalam melodi, sederhana dalam pengucapan. Liriknya sederhana, melodinya juga sederhana. Misal gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul cul gembelengan, nadanya juga melodinya gundul-gundul na 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 na. Gampang kan? Itu bisa kalian tularkan ke adik, ke tetangga. Misal melodinya dibikin gundul pacul, angel gitu, susah ya. Makanya dibikin sangat simpel, sangat sederhana supaya mudah dipraktekkan orang yang mendengarkan. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, lanjut. Yang kedua, ciri yang kedua itu mempunyai sifat kedaerahan. Syair lagu daerah sesuai dengan bahasa daerah atau dialek setempat yang bersifat lokal. Karena lagu daerah tumbuh dan dari budaya daerah setempat. Ya. Dialeknya dialek lokal, tidak dialek luar daerah. Makanya sifatnya kedaerahan. Paham? Sip. Yang ketiga, turun-temurun. Nah, yang dimaksud turun-temurun itu dari nenek moyang ke simbah kalian, dari simbah kalian ke orang tua kalian, dari orang tua kalian ke kalian, dari kalian nanti ke adik kalian, dari adik kalian ke adiknya lagi, ke tetangganya, ke sampingnya, bahkan ke anakmu nanti. Sampai sini paham? Itu turun-temurun. Tentunya dengan tradisi oral, tradisi lisan. Nenek moyang ke simbah, le do tak warai lagu sing anyar, gundul-gundul pacul cul gembelengan. Dari simbah nurunkan ke orang tua kalian, le do tak kei lagu anyar, gundul-gundul pacul cul gembelengan. Dari orang tua menuju ke kalian, seperti itu dan seterusnya. Itu sifat turun-temurun. Makanya lagu daerah itu tidak diketahui penciptanya atau anonim, karena dia sifatnya cara menularkannya secara turun-temurun. Nah, yang keempat, jarang diketahui penciptanya, seperti yang Pak David omongkan di depan tadi, bahwa lagu daerah itu tidak diketahui penciptanya. Kebanyakan tidak diketahui penciptanya. Walaupun ada segelintir atau dua gelintir lagu daerah yang diketahui penciptanya, tapi nggak terlalu mendetail. Misalnya lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah, penciptanya Sunan Kalijaga atau siapa ya. Tapi sedikit sekali yang diketahui ya. Jadi jangan kaget ketika kalian membuka buku lagu, notasi lagu, itu tidak ada penciptanya. Jangan kaget.
Ya, ya seperti itu. Penciptanya siapa? Ya tulis NN, no name atau anonim gitu aja. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh lagu daerah yang ada di Nusantara. Dari Jawa Barat dulu ya, ada lagu daerah Manuk Dadali. Nah, nadanya seperti na 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 na. Pak David nggak apa liriknya ya. Itu dari Jawa Barat. Terus Bubui Bulan. Terus ada Cincang Keling kayak gitu, ada Panon Hideng, ada Tokecang, ada Sintren dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat-lihat LKS-nya atau kalau kurang puas bisa dilihat di YouTube lagu ini, nanti didengarkan. Terus dari Jawa Tengah ada Gambang Suling, terus Gek Kepri, ada Gundul-Gundul Pacul, ada Lir Ilir, ada Jamuran. Kemudian dari Yogyakarta ada Pitik Tukung, ada Suwura Jamu, ada yang lain sebagainya. Dari Jawa Timur juga ada Karaben Sape, Tanduk Majeng, Rek Ayo Rek, Mlaku-mlaku Neng Tundungan kayak gitu, Rek Ayo Rek, dan Padang Bulan sebagainya. Ada banyak sekali nih. Ada dari Bali, ada dari NTB, NTT, Aceh, Sumatera Utara. Nanti kalian bisa lihat sendiri itu ya. Kemudian selanjutnya fungsi lagu daerah. Fungsinya itu buat apa? Pak, masa ada sih fungsinya lagu daerah? Ya ada ya. Tadi kita sudah mempelajari ciri-cirinya lagu daerah apa. Sekarang ke fungsi lagu daerah. Lagu daerah mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting di dalam masyarakat. Beberapa fungsi dari lagu daerah. Yang pertama, sebagai pengiring tari dan pertunjukan. Pengiring tari dan pertunjukan. Misal ada orang nari kayak gini diiringi dengan lagu daerah, ada. Kemudian ada pertunjukan reog kayak pertunjukan reog yang kayak gini ya, ada reognya digigitnya. Itu lagunya lagu Rek Ayo Rek misalnya. Atau yang sekarang itu reog itu iringannya malah kayak Cidro Loro kayak Kartonyono kayak gitu kan ada. Itu kan modern ya. Ya, kemudian yang kedua sebagai sarana upacara adat. Lagu daerah. Misalnya Pak David itu pernah meneliti sebuah lagu kesenian daerah itu namanya Ledek Ambarang ya. Nah, Ledek Ambarang itu harus menyanyikan lir ilir untuk punden. Punden tahu ya? Punden itu tempat pemakaman. Jadi ini kita bicara kesenian jangan disangkut pautkan dengan keyakinan kita. Karena kalau disangkut pautkan dengan keyakinan kita, dia akan kalah. Ini kita ngobrol aja. Kesenian. Jadi ada lagu khusus untuk dipersembahkan di punden itu. Dan itu harus diputar selama beberapa menit, 3 bulan sekali insya Allah itu kalau tidak salah. Kalau konon katanya kalau tidak diputarkan lagu itu terus tidak diberi gamelan itu nanti akan terjadi wabah di daerah itu. Contohnya seperti itu. Nah itu lagu daerah sebagai sarana upacara. Terus yang ketiga ada sebagai media bermain. Permainannya sekarang kan nggak berada di lapangan ya. Kalau Pak David dulu berada di lapangan. Kalau sekarang kan gadget ya, mabar itu ya. Tapi jangan terlalu sering main mabar seperti itu. Sebagai media bermain lagu daerah itu untuk media bermain lagu daerah yang sering digunakan untuk bermain yaitu cublak suweng, ampar-ampar pisang. Kalau cublak suweng itu bergerombolan ya, ini Pak David ceritakan aja, berlima, satu yang posisi sujud, nanti temannya di atas tangannya mengenang ada kayak gini, ada 4 ya, itu 2, 3, 4, ada batu kecil, cublak suweng kayak gitu ya. Nah, main cublak suweng, sir pong disimpan, yang sujud tadi berdiri milih salah satu. Ketika salah satu itu membawa batunya dan ketebak oleh yang jaga, berarti gantian yang jaga.
itu permainan jublak-jublak suweng. Nah, itu lagu daerah berfungsi sebagai media bermain. Terus yang D, sebagai media komunikasi. Irama, kentungan, beduk, lonceng, dan alat musik sederhana dipakai sebagai pertanda atau pemberitahuan khusus kepada masyarakat terhadap kejadian-kejadian tertentu. Kalau zaman dulu, ya zaman sekarang lah, sebagai media komunikasi. Misalnya, zaman sekarang kalian di SD atau di SMP, itu setiap pergantian bel kan ada tanda, entah itu lonceng, entah itu bel, entah itu lagu daerah. Nah, itu sebagai tanda. Nah, itu juga lagu daerah sebagai media komunikasi. Contohnya di SMP Al-Hadi misalnya. Setiap pergantian bel, setiap pergantian mata pelajaran itu pasti diputarkan lagu daerah. Kalau dulu ya, sebelum pandemi ya, diputarkan lagu daerah. Oh, kalau lagu daerah jublak-jublak suweng pergantian jam kedua. Lagu daerah gundul-gundul pacul pergantian jam ketiga, seperti itu dan seterusnya. Itu sebagai tanda bisa. Atau zaman dulu ya kentongan, seperti lumbung itu ya, lumbung tok tek tok kayak gitu, yang ada lumbung. Nah. Yang terakhir sebagai media penerangan. Beberapa lagu daerah digunakan sebagai media iklan layanan masyarakat, media penerangan ya. Jadi lagu daerah itu ada ciri-cirinya, ada fungsinya. Kita sudah mempelajari dua, ciri-ciri dan fungsi. Ya, itu ya. Sedikit aja materinya hari ini. Untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian di materi 2 ini tadi, sekarang Pak David ada soal. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik, tulis soalnya di buku, kemudian dijawab ya. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri lagu daerah. Ya, sebutkan ciri-ciri lagu daerah. Ada 4 ya tadi ya. Nanti kalian bisa lihat LKS-nya atau bisa googling atau bisa mengulangi video ini. Nanti akan Pak David upload ini. Kemudian yang soal nomor 2, fungsi lagu daerah. Ada 5. Kalian tuliskan di situ. Yang terakhir, ada 3 aja ya soalnya ya. 3. Sebutkan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Masing-masing kalian tulis 5 lagu